من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kesalahan tadi saya hanya mewakili dari ketua karena kebetulan beliau lagi berhalangan karena ada tugas di Jakarta, yaitu Pak Haji Narwis. Maka saya hadir di sini mewakili dan atas nama pengurus Masjid Jami'al Wali Capawengi. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di masjid kami ini. Dan alhamdulillah setelah sekian lama mengalami proses pembangunan, dan pada saat malam hari ini sudah sangat terlihat indah. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin bertambah bagian-bagian lain dalam masjid ini tetap mendapatkan perhatian untuk pembangunannya. Kemudian atas nama pengurus masjid
saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada seluruh hadirin apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mulai dari saat perencanaan kegiatan ini sampai pada saat kita melaksanakan maupun setelah Bapak Ibu meninggalkan tempat ini terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati. Atas nama pengurus masjid, atas nama panitia akan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sebagai manusia sangat jauh dari kesempurnaan, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sekedar penyampaian sambutan dari kami. Mudah-mudahan dalam kegiatan pada malam hari ini dengan penyampaian hikmah Isra Mi'raj kita mendapatkan berkah dan rahmat, dan ada hal penting nanti yang bisa kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya Allah, anta maksudana wa ridhuka matlubana, wa a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Wajo, dalam hal ini Alena Sudarman Miru. Yang saya hormati, saya cuma tidak tahu siapa yang hadir, jadi Bapak Camat Tempe, ya, para jajarannya dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, ibu-ibu majelis taklim. Ya, insya Allah mudah-mudahan karena kita pada malam ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan di samping sebagai tanda terima kasih kita atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi jauh lebih dari itu, ucapan ini dari segi Allah Ta'ala pahala, ya roh pamasina fong Allah Ta'ala luar biasa, ya sudah makin kasih gratis semua nikmat, nasuruki syukuru. Salah satu cara mensyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Dari segi pahala, ya, yang kata Nabi, ucapan alhamdulillah itu yamlaul mizan,
akan memenuhi napatana kimatu timbangatta di salah satu tempat yang akan kita lewati dalam perjalanan kita yang masih sangat jauh, panjang dan melelahkan, yaitu yaumul mizan. Ya, karena yang akan kita lewati Bapak Ibu sekarang di alam syahadah. Pura ketua matu maka Nabi ta baina sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Berkisar begitu di kita hidup Bapak Ibu. Baru kita melewati namanya sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa nih terutama singgah di alam barzakh, alam kubur. Ya, kita tidak tahu berapa lama di sana. Setelah itu kita dibangkitkan dari alam barzakh. Napa nih ipasi mana sininna tahu pamula Nabi Adam. Letuhi di umat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ya, siagai tanah temon rokoro menunggu. Ada riwayat mengatakan 5.000 tahun menunggu kapan kita diadili. Yang akan kita alami di sana pertama di mizan, dihisap dulu, dihitung, ya, dihitung amal baik, dihitung amal jelek. Setelah itu baru diberikan kitab amal. Setelah itu baru di mizan, di mizan. Setelah di mizan barulah kita menunggu syafaat. Setelah syafaat baru kita meniti di siratal mustaqim. Barulah kita sampai di terminal terakhir adalah surga dan neraka. Ibu malam pemo pala lengetak. Nah, salah satu yang akan kita lewati nanti adalah mizan, timbangan. Saya biasa katakan, Bu, mudah-mudahan kasihan ini yang berlaku. Karena kalau yang berlaku nanti di hari kemudian sinina dosata iwala mana jolo ita pertama malu neraka na pertama surga ai siruntu mana tiga neraka jolo. Ya, kosong surga jolo. Nah sabang kamana dosata. Tidak ada orang tidak punya dosa. Ya kullu ibnu adama khata'un. Sinina anak cucuna adang kamana dosana. Tidak ada. Ya. Tapi kalau yang berlaku nanti adalah mizan, timbangan, maka insya Allah masih banyak cara otomatis untuk kita bisa masuk surga. Salah satunya adalah kata Nabi, kalimatani khafifatani saqilatani yuhibbuhumur rahman. Kedua kalimat sangat mudah kita ucapkan, sangat ringan di mulut kita ucapkan di lidah, tapi sangat besar dan berat pahalanya di sisi Allah. 3 rubu, subhanallahil azim wa bihamdih. Ya, subhanallah wa bihamdih. Ya. Dia mau kasih lengkalom kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Maka Nabi subhanallah itu memenuhi langit dan bumi pahalanya. Walhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan kita di yaumul mizan. Wala ilaha illallah wallahu akbar, seandainya ditimbangi masih lebih berat la ilaha illallah wallahu akbar dibandingkan dunia dan segala isinya. La haula wala quwata illa billah. Ina rezeki matu fong Allah Ta'ala tabungan khusus di hari kemudian. Jadi memiliki lolongan matu tabungan khusus. Yang pertama
ikhfaus sadaqah. Orang yang menyembunyikan ketika bersedekah harus mempunyai amalan rahasia. Ya kau masih dekat ibu, siapa kita tahu aja tersengis niga tahu na dirahasiakan. Karena itu salah satu amalan Nabi, yaitu amalan rahasia. Kita tahu semua Budi, Rasulullah itu selalu memberi makan kepada orang buta. Orang buta. Setiap dikasih makan, orang buta itu ngomel, Muhammad itu begini. Tapi Rasulullah tidak pernah memperkenalkan diri sampai Nabi wafat. Subhanallah. Nanti setelah Abu Bakar gantikan, maka dia Abu Bakar, oh Fatimah, kira-kira sunnah apa lagi kira-kira yang saya belum lakukan yang dilakukan oleh Nabi. Maka dia anak Fatimah, apa namanya, ada itu orang buta setiap hari nak kasih makan Nabi. Jokatul mana pandai Abu Bakar. Sementara nak kasih makan apa dia bilang itu orang buta. Dia sedih napanan yoloi pampandre kak. Setiap semua makanan yang ku makan, makan jak mana sedih, enak semua masuk. Halus sekali tangan ini beda nih. Apa kata Abu Bakar? Yang kasih makan ku dulu itu mati. Siapa itu? Itulah Muhammad. Ya, pada penisah maka selama ini yang kasih makan saya adalah Rasulullah SAW. Dan saat itulah dia bersaksi. Kalau begitu Abu Bakar, saksikan saya masuk Islam. Itu karena akhlaknya Rasulullah, yaitu sedekah secara rahasia. Wa kitmanul musibah, orang yang menahan penderitaan yang dialami. Sabaraki dari kuna coba kifong Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wasilaturrahmi, orang yang suka menyambung silaturrahmi, terutama hubungan kekeluargaan yang ada hubungan darah. Dan yang keempat adalah waqaulun, orang yang selalu membaca la haula wala quwata illa billah. Itulah makanya Bu, sikirin na Imam Ghazali nare kewani siningi, ikasi sepu la ilaha illallah 1000 kali. Malam ini amalan Selasa, Allahumma shalli wa sallim nabiyina Muhammad 1000 kali. Malam ini malam apa Bu? Rabu, astagfirullah wa atubu ilaihi 1000 kali. Malam Kamis, subhanallah wa bihamdi 1000 kali. Malam Jumat, ya Allah 1000 kali. Dan malam Sabtu, la ilaha illallah. Malam Ahad, apa Bu? Ya Hayyu ya Qayyum. Jamaah sekalian, berbicara tentang Mi'raj, tidak bisa dipisahkan dari sholat. Cuma yang saya mau sampaikan ini, bagaimana supaya kita ini bisa meningkatkan baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas, terutama ibadah sholat. Maka ibu nasabah, para di seni, ya berapa kali makin disampaikan. Yang pertama-tama diperiksa di hari kemudian adalah sholat. Ya kumade cengi sompajan nak tahu insya Allah makan jak mana tu sipakna. Degaga tahu dena makan made ces sompajan dan nandena made ces sipakna. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz, ada orang itu baik sekali sholatnya tapi majak sipakna, salah ya Robo. Ya kongka to madece sompajanna pasti madece tu sifatnya. Ya. Tapi tidak usah bagus sekali sholatnya. Tapi timunna ya napoji mopi pote-pote. Saya bilang tidak. Yang ada adalah ada orang rajin sholat, ya rajin nih mas sompajang. Nah iya kia depan nama dece sompajang. Beda itu Bu, ya. Karena sholat ini juga punya roh. Dia itu langsung baca bawah tahu ya. Jadi sholat itu lahir dan mati. Tania tu lahir dari bawah pas sompajang, matinya pas sompajang tu ada rohnya. Salah satu rohnya Bu, saya kasih contoh, ya. 2 mau saja, saya kasih simbol. Allahu Akbar. Agak batungan na Bu.
Allah Maha Besar, Maraja Fongalah. Kita yang sumpah itu, Bu, kita yang ucapkan. Tapi terkadang di luar sholat hilang rohnya. Nah saya no sumpah jangan buta niat tu mulai takabere pacapuri salat deh. Berlanjut itu, Bu, antara sholat dengan sholat. Sumpahnya mananya? Makanya dikatakan inna sholata kanha anil fahsyai wal munkar. Jikongka Thomas sompajang ya belum menghindari dari perbuatan kekeji dan mungkar berarti de pada tetong ini sompajang napai napigau sompajang beda itu, Bu. Aqimis sholata dengan if'alus sholat. Allah tidak mengatakan laksanakan if'alus sholat, tetapi aqimus sholat, dirikan sholat. Yang kedua, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salah satu maknanya ruhnya, Ibu, salama manakoh. Ya, salama alaikum, salamat toyaleta, salamat tetanggata, salamat saudarata. Jadi orang yang sholat itu sesungguhnya, Ibu, tidak suka lagi menyakiti hati saudara. Itu ruhnya. Saya berangkat dari 2 ayat, 1 hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Neraka wail napunai tu masum pajangi. Coba rebu. Tapi ajalah situ makana kalau begitu pale neraka mutui lolong apa jadi pale masum pajang. Oh deh. Sedangkan orang yang sholat saja Bapak Ibu masih diancam neraka, apalagi nareko demi tulas sumpahnya. Ya satu tu makara tahu ya aja banu masih sekolah, karena tu sarjana menganggur, sedangkan tu masih sekolah lagi menganggur, apalagi reko demi tu masih sekolah. Sholat bagaimana yang diancam neraka, Ibu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Dan nama kerafong Allah Ta'ala fi sholatihim saja, an sholatihim, orang yang lalai dari sholat. Ya, nah biasanya sompaja pubo tania tu bawai pamulai takabir, pamula sebelumnya dan dilaksanakannya dan sesudahnya. Sompaja mananya? Ya. Sekarang pertanyaannya, Bu, adakah orang yang tidak lalai dari sholat? Kira-kira enggak? Enggak. Kemana lalainya tahu? Bukan lalai. Ada satu ayat tapi syaratnya susah juga. Di surah Al-Mu'minun, Ibu, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Tapi syaratnya, Bu, alladzina hum fi salatihim. Kenapa nasaun lagi, Bu? Khasyi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sekarang pertanyaannya lagi, adakah orang yang bisa khusyuk 100% dalam salat? Degang. Maka dia guru tak pasan si baco ya tu ko matakapire patu matakapire dia patu namanya ngerang tapi ko pura ki matakapire boleh tu setangi maka ingerangi dan kangamu ingin ngerang angka mana itu boleh. Kalau begitu kembali tonjaki juga fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, nerakamu. Satu hadis lagi.
Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihimus shalah. Yang pertama-tama diperiksa di hari kemudian ibu adalah sompaja perlu. Sompaja perlu jalan. Yaqulu rabbuna li malaikatihi wa huwa a'lam. Maka dia fong Allah Ta'ala ko malaikat na naiyakia majapu fong Allah Ta'ala ya maraja nisad coba na pakaraje malaikat na unzuru li salati abdi atammaha amna kosaha. Coba gare paresai jolo sompajanna sompaja perlunna atakku atammaha amna kosaha, suku niga atau engkamo pakuranna. Ingkanat tama yako suku ni kutipat lahu tama, catai suku patama dalam surga. Wa ingkanan taqasa minha syai'a, tapi kok engkamo pakuranna tahangi jolo. Ya, jangan dulu kasih masuk surga, dipending dulu. Unzuru hali abdi min tatawwu, periksalah adakah sunnatnya hambaku. Kalau ada sunnatnya, maka Allah mengatakan atimmu li abdi faridatahu min tatawwu'i. Pasuku ni perluna atakku tempel ina sabak sunnahnya. Saya pernah sampaikan dulu kalau salah bu. Majami itu pemakan akayaro sunnah perlu mutoi. Nasabah de panawat ditama suruga tawe nareko de nei jama sunnah. Nasabah mage bu de gaga to mulle suku sempaja perluna. Saya kasih kerinciannya bu. Kekurangnya sholat fardu tak. Pertama dimulai dari selalu memperlambat waktu sholat. Salah satu kekurangan tak. Matupi pura lalopi capu lalopi akhir waktu baru sholat. Para kita sudah tahu bu, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya toh sini inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Coba deh. Itu kekurangan tabu. Makanya Rasulullah melewati satu kuburan di Madinah. Salah satu yang disiksa di dalam kubur adalah orang yang selalu memperlambat waktu sholatnya. Ya, nulle kapa kubur isessa kuburu nulle kapa deni isessa sodi mondena fongalatan sabah masum pada mutoka kesi. Tapi selalu memperlambat waktu sholatnya. Disitulah letaknya bo. Salah satu kalau kita tidak mau dapat neraka, fawailul lil musallin tadi lo cuma berjamaah. Salah satu solusinya. Kenapa bu? Orang yang rajin berjamaah di masjid itu otomatis tepat waktu sholat. Ya, jadi nak tutupi bu. Laki-laki perempuan. Angka metode tuan desa na maka deh si decet na sompajan na makunrai ko bolai na si decet na ko bolai ilal kamarakna. Ya, hadis ini berlaku na rekomema ya roma kunrai dena kajok katulim bombo di bolai. Tapi kalau masih rajin pergi di mall, masih rajin pergi pengantin, masih rajin keluar rumah, tentu lebih melebihi bu dari kalau kimak berjamaah kau masih dia. Kata Nabi, jangan kau melarang perempuan untuk pergi bersolat berjamaah di masjid. Ya rokan jangan kalau kimak berjamaah bu. Apa keistimewaannya? Apa kata Nabi? La yusibuhu fuqara fid dunya. Tidak akan diberikan kefakiran di dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu lahu adzabal qabr.
diangkat dirinya dari siksa kubur. Tidak akan disiksa dalam kuburnya, Bu. Kenapa? Salah satu siksa kubur orang yang selalu memperlambat waktu sholatnya. Sedangkan orang yang rajin berjamaah di masjid otomatis tepat waktu sholat. Yang ketiga, yu'ti kitabahu biyaminihi, akan diberikan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Yang keempat, yamurru ala sirati kamurril khatir, dia akan jalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Para billah takkajoy. Ya, yang kelima, yadkhulul jannah bila hisabin, masuk surga tanpa dihisab. Maka bahkan Rasulullah mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran, nigi tahu masuk boleh bolana dalam keadaan pura majenne. Jadi bajet ini mah diko boleh satu paket ini. Ya. Dia nawadi ko masiga majenne jolo satu paket. Sama tonji, siapa yang berwudu dari rumah, kalau kita di hotel baru pergi di Masjid Quba Madinah, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh. Jadi macam ini memang di hotel apa joka ya masuk pada sunnah 2 rakaat ke Masjid Quba baru dapat pahala umroh. Sama begini, Bu. Nigi lomak berjamaah ko masih gie. Dalam keadaan sudah berwudu di rumah. Ya, yang bertanya, Ustaz, dega dia untuk jenis, kau berlaku di muka atau macam kau kese, timbo, yang penting dijamin dia nak kan najis. Bisa, Bu. Cuma ini dihukum makruh oleh ulama. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam WC. Tapi kalau dibilang bisa, boleh, cuma makruh. Apa kata Nabi? Man kharaji min baitihi mutatahhiran la yuridu illa, tidak ada niatnya kecuali untuk ayyusalliya salatan bijamaah, untuk sholat berjamaah, maka kata Nabi kanat ka ajri hajjatin wa umratin taman hajjatuhu, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna pahalanya. Ya, gini loh pada jamaah, Bu, kembali dari sholat haji maki. Siapa yang keluar dari rumahnya la yuridu illa ayyata'allamal ilma abil khairah, tidak ada niatnya kecuali untuk mencari satu kebaikan, mencari satu ilmu, maka kata Nabi kanat ka ajri hajjatin wa umratin taman hajjatuhu, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah. Dia komang pada jamaah Tony, lo Tony matuntu pada segang ikadua ni mendri haji ini. Kembali ke rumah, Bu, kasih tahu tetangganya, tetangga tak bilang haji mah. Ya, haji talatu di Makkah. Ya, itu jaminan pahalanya, Bu. Lain pahala, lain amal, beda, Bu. Ya, amal itu ada orang tidak beramal tapi dapat pahala. Contoh, kita bekerja di kantor, itu namanya beramal di kantor. Pensiun putus amal, tapi tetap dapat pensiunan. Itu namanya amal. Ya. Ada orang tidak pergi naik haji tapi dapat pahala haji. Salah satunya dengan ini. Salah satu disampaikan oleh Nabi, ya, man shallal fajra bi jamaah, nigi tu masuk pada subuh secara berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk sambil berzikir kepada Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, kemudian summa shalla rak'atain, apa masuk pada 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunat isyraq, maka kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tamah, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Tapi aja tuh situ bakal kalau begitu pale aja tuh mendre haji apa anu jama lai itu kok mendre kiase tai tamana pura nan roy Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa kekurangan tabu? Kekurangan kita itu dari segi istinja. Megamu patau dena makanja satinjan. Makanya salah satu hikmah Isra Mi'raj
Watunna nabi tamelo siruntu fong Allah Ta'ala. Ibalai atinna, ipesu atinna, napai cuci dengan air Zam-Zam. Dibersihkan tubuhnya dan pakaiannya. Apa maknanya, Bu? Ini isyarat. Salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Asirun tukenna atai sibafuannya. Jika mau ketemu dengan Allah, syaratnya ibu pacingi jolo aleta. Saya kasih contoh, Bu. Persoalan yang namanya ketemu melihat Allah itu kan persoalan perasaan, Bu. Ya, ada perasaan yang kita tidak bisa bahasakan. Ya ko pumelo kilo masompaja, Bu. Napa to cemme madece-deceng isabuni isampoi. Pura tapake pakiatta kamina madece. Khuzuzi zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang terbaik. Aja nih ya toni pakai magolo, ya toni pakai macuri, ya toni pakai masompaja. Ya toni lasteri pakai matino, ya toni pakai masompaja, tidak etis. Jadi harus ada khusus pakaian sholat. Ya kau pura kicem-cem madece. Napa tolong malah pakai pede paling bersih, Bu. Baru pakai parfum, pergi di masjid. Bagaimana perasaan Bu? Nadi? Sesungguhnya disitulah rahmatnya turun. Nah, sampai Eropa pemasewi ipancito Pak. Saya pernah sampaikan begini. Isena sompajangnya adalah paringerang. Sedang. Akimis sholata li zikri as-sompajak kamu ingerang. Paskuruni azkurukum ingeranga wingeratoko. Aringerenna atai lauri puanna pakasiwiangi asena. Saya ulangi, Bu. Aringerenna atai lauri puanna pakasiwiangi asena. Ya koi balai. Aga isena pakasiwiangi paringerang. Paringarna, Bu. Aringarenna puange lauri atanna pamase asena. Nah ini dipancintopi ya ropa masena pung Allah Ta'ala. Bagaimana caranya, Bu? Pacingi wihaleta. Ya komadece ni paci-paci na insya Allah enak tanah. Sesungguhnya rahmat sudah datang. Coba makibu kalau dia itu cemme. Pakaian tak sembarang dipakai, kacita tak lewa-lewa. Pergi sholat berjamaah di masjid, Bu. Bukan cuma kita yang terganggu, orang lain juga ikut terganggu. Allahu Akbar. Kacipa tuh. Rahmat tidak bisa turun. Itu tadi. Bene ngaring Allah Ta'ala. Saya contoh lagi. Kalau bersamaan waktunya makan dengan sholat. Kebetulan bersamaan, Bu. Yang tiga ipat diolo. Mandre atau sompaja? Mas sompaja atau mandre? Mandre. Bisa ke sholat orang, Bu? Boleh. Boleh. Kayak makarina bita. Mandre kojolo. Napa lu mas sompaja? Maka, Bu. Ini isyarat. De mulle siruntu fong Allah Ta'ala nasaba angka pakaliadi kodena makanya setinjamu. Salah satu yang dimaksud itu setinjamu. Mega cari panah. Salah satu nanti diingat nanti. Ya istilahnya orang lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Tapi jangan tongsi setiap mau makan mau pergi sholat jangan tongsi, Bu. Kebetulan misalnya deloki mandre jolo. Kenapa? Kalau kita pergi sholat napa sadiani nandrewe maka insya Allah, Bu, kemungkinan besar yang diingat adalah makanan. Berarti dia itu siruntu fong Allah Ta'ala. Satu lagi, kalau kita sementara sholat tiba-tiba mau kentut,
atau mau buang air kecil. Batalkan sholat atau lanjut sholat. Ya, batalkan sholat atau lanjut sholat. Maka dia Nabi ya, kalau mau ketemu dengan Allah maka tinggalkan tempatmu, pergi untuk berwudu kembali, batalkan sholat. Kenapa ibu? Karena itu makruh. Jika sementara sholat kemungkinan besar itu yang itu lingkaran. Allahu Akbar. Namun keluar itu iya. Maka saat itu Allah tidak datang untuk menemui kita dengan rahmat. Itu isyarat. Makanya kalau melok misioro pengolata, pacingi mana ngihaleta. Ya, terutama istinja bu. Salah satu siksaan kubur adalah orang yang dena makannya satinjana, terutama air kencing. Dia pada makan jateti na temena bisa nih, apalagi dari kode metode bisa. Yang paling banyak kena laki-laki pak. Apalagi kalau sudah tua nih orang baru kencing berdiri, kemungkinan besar itu kencing lari masuk di celana kembali. Kalau tua nih orang, kalau masih muda masih kencang larinya bu. Tapi kalau tua nih orang bu, kenapa kalau kencang lari masuk di dalam? Kenapa aku tahu mamuda tuh anak kena? Perempuan tidak kena ibu. Karena tidak pernah kuliah perempuan kencing berdiri. Siksaan di kubur. Ya salah satu siksaan di kubur juga lah orang yang suka ya cerita kesalahannya orang. Suka gosip. Yang paling banyak kena ini laki-laki pak. Karena laki-laki itu paling banyak gosipnya. Yang perempuan itu suka nonton bola. Pada cengi setinggal. Makanya kalau kita buang air kencing ibu, mengedamki dulu. Ya kodena pajang itu tidak perlu habis. Rasulullah kalau cuci dia cebok setengah badan ke bawah untuk memastikan sudah tidak ada najis yang melengket pada diri. Kalau buang air besar bu, alesa pitekena bau nasi bawa halusukna. Ya kau masa tindak ibu. Alesa pitekena bau nasi bawa halusukna. Maka di urut tamali ya metopa ji upajai mabisa dari komarkop metopi ropo namanya duburen apa topa aja mabisa baru bersih namanya. Napa na topoki pacina pacingi aga pacina pacingi bu mapacini lahirata tapi yang kamu pacina pacingi aga robo ya kopone rumat mampute sesek yakin nih dah ma yuribuki ila ma la yuribuka, tinggalkanlah yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu apalagi keyakinan. Selama ini bu kalau kita ragu-ragu mundur atau maju? Mundur atau maju bu? Ternyata fikih mengatakan maju. Yakin sudah bersih, jangan yakin belum bersih. Kalau selalu yakin, selalu muncul ragu-ragu, itulah terkadang orang lama sekali dalam bersih. Kenapa? Selalu mundur. Pada itu sebenarnya godaan syaitan. Kurang dari segi rukun. Saya kira sudah ada ustaz yang pernah bahas, tapi tidak apa-apa saya ulangi. Ya. Yaru rukun nasum pajangi 10 telu. 10 telu dibagi 3. Angka yasar rukun qalbi. Ada namanya rukun qauli dan ada namanya rukun fi'li. Apa dimaksud dengan rukun bu? Apabila ditinggalkan denes sajama-jamangnya rukuni. Makanya yang bisa diganti sujud sawi kan yang sunnah bu. Kalau ditinggalkan sunnah, lupa tahiyat pertama sunnah, maka boleh diganti dengan sujud sawi. Tapi kapan ada orang tidak berniat dalam sholat, dia sesumpajan, ulangi sumpajan. Terutama nanti rukun qauli paling banyak salah bu. Ya, pertama rukun qalbi. Rukun qalbi itu cuma 2, niat dan tertib. Sebenarnya 1 dibuniati saja.
Adapun niat dalam sholat, kalau niat sholat muqtarinam bi fi'lihi, harus terangkai dengan pekerjaan. Dia itu nama karawat itu makan. Puran aja mama ni aku mulai aja aku ni aku masih ye. Oh dia dapat ibu. Kenapa? Tidak muktarinan, tidak terangkai. Harus terangkai. Ya topa toman niat nareko melo kimas sompaja. Kenapa bu? Karena waktu sholat kita yang kuasai. Beda dengan niat puasa. Niat puasa itu boleh tidak muktarinan bi fi'lihi. Misalnya ma puasa kibo, ya, wadini tomania dari kepuri maghribi pura isya. Sekalipun menahannya nanti subuh. Kenapa? Susah kita kuasai waktu. Jangan sampai ketiduran ki. Nah, depa tomania beda sah puasa. Makanya boleh kita berniat sebelum fajar. Makanya kumpulin matarawih tahu pada mania kima puasa baja sekalipun mau nahannya nanti subuh. Kenapa? Itu tadi susah kita kuasai waktu. Kalau sholat kita yang kuasai waktu. Adapun niat ya usolli mau dipakai usolli mau tidak. Usolli itu bukan niat, baru ikrar, talaffuzun dia untuk menguatkan hati yang masih ragu-ragu. Ya ragu-ragu ya kita, ya biasa kacau-kacau, ada masalah di rumah tak mau ki sholat dan mereka tinggaran usolli fardhu salatil maghrib salasa rakaatin mustaqbilal qiblah ada Allah supaya menguatkan hati yang ragu. Tapi kalau makanan ni subhanallah Allah. Tapi kalau Imam Syafi'i bu, iya apa namanya nareko tetap ni takab berena tetap patoni niatna antara A dengan hu Allah yang kau kena metu dalam makada karena Allah berapa nih akbar. Makanya ada dua macam orang takbir bu. Kalau meniai ada tong cepat sekali Allahu Akbar. Berarti yang meniak memang ini sebelum takbir. Itu Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau sementara takbir malam lampe takbir, nah berarti dia berniat sementara takbir. Itu Imam Syafi'i bu. Allah aja terus ini malam ada. Hati itu lebih cepat daripada kilat. Allah itu niatku. Allah. Ya kau kena matul dalam makara karena Allah. Tak apa nih. Yang kedua, ada namanya rukun qauli. Saya ulangi kembali, ya, yang pernah diulangi oleh Kondasana penceramah yang pernah sampaikan. Rukun qauli itu adalah rukun yang harus diucapkan dengan suara. Jadi gini kita mas sompajan mamekomi badenan karena kero-kero timuna tahu dena sesompajan itu. Kenapa? 4 mazhab sepakat dena sesompajan. Kenapa? Nah sabak rukunnya senah, rukun qauli yang harus diucapkan dengan suara. Berapa bu? 5. Ya toh si jaya kodiki baca mana nih? Kalau mau kita maknina dalam sholat baca mana nih baca? Jadi Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallah. Saya tahu sih tidak sependapat itu Pak. Kalau ada orang selalu memandangin yang sunnah, sunnahnya roh, dia nak cocok Pak. Nah yang itu loh gak pahala sunnah ini. Mungkin karena keterbatasan ilmu kubu. Denang kau baca maka resiko pahalanya sumpah loroi. Sikop pahalanya sompajang subuh, sikop pahalanya sompajang asarai, sikop pahalanya sompajang lorok dengan makanya sabimak indra yang diceritakan itu sunnah, ya. Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya kau baca dalam hati tak cidam palada, selesai.
Ya kalau mau gitu maknya buta baca mana? Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim subhana malam-malam kencamu baca no. Ada gitu maknya. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana. Apalagi kalau pula-pula tu ni subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la bihamdi. Ikacice bawaan kana tu maknina. Nah ini ada orang salat Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu akbar. Mesti kadang-kadang baca nyawa. Salah satu solat yang akan dapat fawailun ada orang yang solat mapito-pitongan. Pertama bu, takbiratul ihram rukun qauli. Jadi koma takabir kibu minimal kita dengar suara tak. Dena di mamak ko bawat tahu. Allah. Aja terus kalau bisa bu jangan terlalu dengar orang. Kalau orang di samping tak dengar masih bisa. Tapi kalau sudah ketiga keempat sudah makruh. Apalagi kalau sudah satu masjid dengar Allah, itu sudah bisa batal bu. Minimal kita dengar suara tak. Allah. Dia di mana kebahayaan itu orang masuk di masjid setak, gayanya lagi bu, bukan sekitar bau, bukan sekitar daun telinga, tapi sekitar perut. Kita baca bu, apalagi nanti yang akan menjawab pertanyaannya mungkar wa nakir sempajam itu bawah. Terutama yang rukun qauli. Marabbuka Allahu akbar wa ma imamuka suratul Fatihah yang tampil. Kenapa bu? Imam kita adalah Al-Quran. Kesimpulannya Al-Quran ada dalam suratul Fatihah. Makanya kau masuk pajaki la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dena sasumpajan atau masumpajan ni narik kodena baca suratul Fatihah si bawa suara. Kita baca bu. Kau kata malah kau bawang. Dia nak sesumpah jata. Kenapa? Rukun qauli. Wa ma imamuka bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, ketika mengucapkan syahadatain di tahiyat terakhir. Tahiyat pertama itu sunnah. Gerakannya dan bacanya sunnah. Yang rukun itu berdiri bagi orang yang mampu. Rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tahiyat terakhir. Di tahiyat terakhir kita baca bu, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita baca mana lagi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Adapun menggerakkan jari perbedaan pendapat tu. Ahmad bin Hanbal mulai dari pertama. At-tahiyatu lillahi was salawatu wat thayyibatu. Nah pakai 2 menit. Ya. Abu Hanifah nanti Allah asyhadu alla ilaha illallah. Imam Syafi'i nanti illallah asyhadu alla ilaha illallah. Nah pada pakai jadinya. Imam Malik kalau sampai di kalimat Allah nah pakai doke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Posisi ini bu, ini tiga ini digenggam, baru ini letakkan di tengah. Boleh begini, boleh begini. Makanya mutunya itu rapi-rapi. Yang keempat, ketika membaca salawat kepada Nabi di tahiyat. Ini pun cuma Imam Syafi'i yang kasih masuk sebagai rukun salat. Rukun qauli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak.
Dan yang terakhir adalah ketika salam ke kanan. Ukurannya kalau salam ke kanan ibu adalah bahu. Ini yang dilihat. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan tembok yang dilihat, Bu. Assalamualaikum. Apalagi mukanya orang dilihat. Assalamualaikum. Engkau tahu tu kau pada selagi naik tamanat kau. Assalamualaikum. Mana kiri tamanat tu yang dilihat di sini bahu, Bu. Kalau sudah maki beri salam ke kanan tiba-tiba sani sompajat tak bebas maki. Kenapa? Karena salam ke kiri adalah sunnah. Bude apa dia cegi sompajat? Ya, kenapa, Bu? Syaratnya sholat itu diterima cuma dua, Bu, dua ji. Ibadah diterima syaratnya cuma dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas, ittiba. Apa itu ikhlas, Bu? Kita melakukan semata-mata karena Allah. Sekalipun ikhlas ini 3 tingkatan. Kita melakukan semata-mata karena Allah, tapi kita mau menginginkan kebahagiaan dunia. Ikhlas betul sendiri itu. Makanya kalau istri tanya Ibu, kenapa sholat? Supaya bagus ki rezeki. Dibutuh ikhlas sendiri. Kenapa sholat? Supaya sehat orang. Dibutuh. Termasuk ikhlas. Ikhlas tingkatan yang pertama, Bu. Ya. Ikhlas tingkatan yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa sholat? Mau kamu masuk surga. Kenapa sholat? Mau tahu ke taman neraka. Ikhlas butuh ya. Makanya saya, Bu, yang memotivasi saya sholat itu salah satu buku waktu saya kecil saya beli di pasar, ya, pasar tradisional itu tentang neraka dan surga. Ada gambar-gambarnya, masih kusimpan sampai sekarang. Kenapa? Kenang-kenangan yang membuat memotivasi saya sholat adalah gambar itu. Oh, korena sompali palu-palu urumna tahu. Takut Bu. Itu yang memotivasi saya untuk sholat pertama. Makanya ikhlas ini, Bu, apa namanya, tingkatan. Ya, tapi kita tidak bisa ikhlas yang terakhir kalau kita tidak melalui ikhlas pertama dengan ikhlas yang kedua. Kenapa sholat? Supaya diberikan rata-rata, Ibu, kalau ditanya. Kenapa Ibu sholat duha? Supaya bagus kira rezeki. Tidak apa-apa, Bu, karena memang ada dalilnya. Kenapa sholat? Ya supaya mau masuk surga. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lama maka muncul tingkatan yang ketiga, Bu. Peduli dengan surga. Saya ini terus terang bukan lagi sholat duha untuk mencari rezeki. Karena kalau kita mencari rezeki, nah tidak ada rezeki, tidak mau lagi sholat duha. Tapi kita tidak bisa lewati dulu, Bu. Mulai dari situ dulu. Yang penting kata Fudail bin Iyad, hati-hati, Bu. Namanya riya. Ya, riya yang paling tinggi adalah orang yang mau dikata tidak mau dikata. Ini riya yang paling tinggi. Melo yaca, dene melo yaca. Tahu maksudnya, Bu? Ya. Ya. Ya, aku masih dekai selalu tanpa nama hamba Allah. Ya, dene kana paui. Tapi nak cari itu saliwa. Kana pau. Wah, itu mau sekali dikata setiap menyumbang tanpa nama hamba Allah, apa namanya, menyumbang ada namanya. Saya itu kalau menyumbang tidak pernah kesebut nama aku. Oh, sudah riya. Ya noro ya asam melo ya acak dene melo ya acak. Inilah riya yang paling tinggi. Ya, makanya sering saya sampaikan, Bu, tingkatan ibadah itu 3. Pertama orang awam, biasakan saja. Mau riya mau apa? Jawab nih. Ya. Kalau mau ikhlas, Bu, biasakan riya. Tahu maksudnya? Dengan atau langsung ikhlas. Kalau sudah terbiasa, insya Allah meningkat menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, meningkat lagi menjadi kenikmatan. Salah satu bentuk kebutuhan, Bu, ya aku tamani waktu sempajangnya deh atau mas sempajang pasti hati tak gelisah. Berarti itu sudah kebutuhan, Bu. Saya tanya, tingkatkan kebutuhan.
Ya, ya kau sama ni sompaja tahajud, dia patoma sompaja tahajud, bu, gelis atau tidak? Alhamdulillah, berarti sudah kebutuhan. Kalau masuk di sholat duha, dia patoma sompaja duha, ya gelis atau tidak? Alhamdulillah, berarti kebutuhan ibu. Kalau satu hari belum pakai baca Al-Quran, gelis atau tidak? Alhamdulillah. Biasakan, bu. Saya sudah sampaikan kemarin, pas suku memang ibadat inna aksara sihhi ahli nar minat taswif. Sesungguhnya kebanyakan teriakan ahli neraka itulah orang yang selalu menunda-nunda amal. Sunnah ini gitu pertama kisuluga. Nigi to jagai sompaja persunnahna 10 rakanna seso siwandi yang kita kenal dengan salat sunat rawatib, salat sunat yang mengikuti salat fardu. Saya kira semana nih 4 rakangi olona loro, 2 rakangi mondrina loro, 2 rakangi mondrina magharibi, 2 rakangi mondrina isya, 2 rakangi olona subuh. Siapa yang kerja itu maka sudah pasti ada tempatnya di dalam surga. Mau kita dimakan oleh api neraka, bu? Mau? Man hafaza arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha. Nigi tu pelihara jaga sompaja sunnahna. Patan rakang yolona loro, patan rakani mondrina loro. Tadi 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Maka haramallahu jasadahu ala nar, diharamkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih kusukai kata Nabi, lebih afdal dibandingkan dunia dan segala isinya. Makanya kalau terlambat kibu moto purani mas sompaja subuh tawina pengkaki, maka setelah selesai salat subuh kerjakan salat sunat qabliyah subuh qadaan. Begitu pentingnya, kenapa? Bukan besar sekali pahalanya. Oleh karena itu sekalian, melalui Isra Mi'raj ini tingkatkan ibadah salat kita. Aja na perlu bawa kasih tajamah, kasih lengkap semua sempajata. Salat duha, salat tahajud, salat hajat, salat istikharah, salat sunat taubat. Kalau bisa tajamah lagi, supaya insya Allah itulah nanti yang akan menolong kita di hari kemudian. Dan kalau baik salat wajib dan salat sunat, maka insya Allah kita akan masuk surga langsung, tidak dihisab lagi. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan insya Allah perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshurana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana wa jami'a ibadatina wa du'aana ya Allah ya mujibad du'a isail. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wa bi sirril Fatihah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.